Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bunda Dewi Syamsiah Fujiwara, SPDI, selaku Ketua Umum DPP IPBI Kartini. Yang terhormat Bunda Dr. Dewi Rahmawati, SPD MPD, Ketua LSK Tata Busana. Kemudian yang terhormat Ketua DPD Jawa Timur, Bunda Suciati SE SPD. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu, pimpinan TUK Tata Busana. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan bersilaturahim bersama yang dilakukan secara virtual ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPBI Kartini bersama. Kemudian doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Satrio Bagus. Lalu sambutan dan arahan oleh Ketua Umum DPP IPBI Kartini yaitu Bunda Dewi Syamsiah Fujiwara SPDI. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua LSK Tata Busana Bunda Dr. Dewi Rahmawati SPD MPD. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama, lalu foto bersama dan penutup. Jadi, sebelumnya Bapak dan Ibu dimohon untuk menggunakan background gambar yang sudah disediakan di grup TUK dan nama profilnya juga mohon diganti dengan nama strip nama TUK, strip daerah asalnya. Oke. Sekalian juga kita masuk sesi selanjutnya ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang terhormat dipersilahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk play musiknya. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Mars IPBI Kartini. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menyanyikan bersama. Kepada operator dipersilakan. Kami Ikatan Tata Busana Indonesia Kartini, jahit menjahit, membina mode pribadi.
Baik, eh, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi pembacaan doa. Kepada Bapak Ibu, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipandu oleh Bapak Satrio Bagus. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada siang hari ini. Rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah, Kau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan pada kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan sekaligus arahan akan disampaikan oleh Bunda Dewi Samsia Fujiwara SPDI selaku Ketua Umum DPP IPBI Kartini. Pada Bunda Dewi Fujiwara, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi an'amana binimatin kasiratin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita telah diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, bisa bertemu di dalam jaringan, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Ketua LSK, Ibu Dr. Dewi Rahmawati MPD, beserta jajaran pengurus LSK yang luar biasa, panitia penyelenggara yang saya banggakan dan yang saya cintai. Dan yang saya hormati juga Ketua DPD Jawa Timur, Bunda Yeti, Ibu Ketua DPD DIY Yogyakarta, kemudian Ibu Ketua DPD Jawa Timur, Ibu Suciati, dan juga tidak lupa yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu semuanya, pimpinan atau Ketua TUK yang berada di seluruh wilayah Jawa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka. Izinkan saya menyampaikan sangat mengapresiasi kepada LSK Tata Busana yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi kemudian dibagi per wilayah. Ini sangat penting bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan momen penting bagi kita semua untuk saling berbagi informasi, bertukar pikiran, dan bersinergi antara LSK Tata Busana IPBI Kartini di tingkat pusat, di daerah, atau di tingkat kabupaten, atau di DPC, kemudian tentunya bersama
tempat uji kompetensi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Melalui forum ini, LSK dan akan membagi TUK sesuai dengan wilayahnya. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ini akan lebih terakomodir dengan baik. Jadi ini terobosan dibagi per wilayah yang akan memudahkan untuk berkomunikasi. Kemudian saya berharap kita semua dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan bersama. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, kita akan mampu mengatasi segala tantangan dan mencapai hasil yang optimal. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas kinerja khususnya TUK, tata busana yang berada di wilayah Indonesia, bersama-sama tentunya dengan DPP, DPD, IPBI Kartini, DPC juga. Saya pesan kepada Ibu, kebetulan di sini ada ketua-ketua DPD, kepada Ibu mungkin disampaikan juga kepada teman-teman DPC-nya di IPBI Kartini ketika pelaksanaan uji kompetensi itu mohon dari DPC bisa datang ke tempat TUK, kemudian Bapak Ibu mendapatkan informasi di sana berapa yang uji kompetensi dilaksanakan, kemudian berapa yang lulus dan berapa yang tidak lulus, karena lulusannya itu ditempatkan kerja dan berapa yang bisa terserap oleh industri. Nah ini mungkin nanti draftnya akan kita kirim, dibuatkan nanti sama sekretaris. Nah, di tahun 2025 ini harus sudah berjalan. Seperti karena saat ini memang Bapak Ibu yang khususnya IPBI Kartini sepertinya belum menyeluruh untuk bisa mengevaluasi kepada TUK-TUK. Itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk menuju tercapainya masyarakat kita bisa memiliki keahlian tentunya di bidang tata busana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dewi Syamsiah Fujiwara, SPDI. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu koordinasi. Yaitu pemaparan dari Ketua LSK Tata Busana, Ibu Dr. Dewi Rahmawati, SPD, MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum DPP IPBI Kartini, Bunda Dewi Fujiwara, SPDI, serta yang kami hormati Ketua DPD Provinsi Jawa Timur, dan teman-teman panitia, staf LSK Tata Busana, dan yang kami banggakan Bapak Ibu pimpinan TUK se-Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul kembali pada siang hari ini dalam keadaan yang terbaik. Saya izin tidak menggunakan background Zoom karena tadi setelah saya mencoba sepertinya jadi terlihat lebih seperti alien ya, cuman cahaya aja. Jadi saya tidak pakai background Zoom Bapak Ibu ya, mohon izin. Tapi teman-teman mungkin belum diinfokan oleh MC atau nanti ada informasi khusus bahwa akan ada pemilihan foto terbaik ya. Salah satunya adalah yang pasti yang menggunakan background Zoom. Nanti diinformasikan siapakah pemenangnya. Itu salah satu pertama. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir di rapat siang hari ini. Yang pasti kami percaya bahwa teman-teman pasti memiliki jadwal yang sangat sibuk untuk terus melayani pelayanan kepada LKP-LKP di binaan TUK masing-masing. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu karena undangannya adalah teman-teman TUK yang berada di wilayah Jawa Timur serta di Pulau Madura. Ini alhamdulillah sudah hadir TUK Nusa Indah Jombang. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian TUK Mode Sinta, Ibu apa kabar Bunda? Dengarkah suara saya? Sehat ya Bun? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ada dua ya TUK Mode Sinta ya? Nah. Iya. Iya. Di Nganjuk sama di Malang. Oh iya, siap.
Terima kasih Bunda sudah berkenan hadir. Satu LKP, Bu. Satu LKP. Satu LKP Mode Sinta. Satu LKP Sinta, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih ya Bun sudah berkenan hadir meluangkan waktu siang hari ini. Kemudian TUK dari PKBM Al-Hikmah. Wah Bapak safe drive Pak. Hati-hati ya Pak. Iya. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Oke oke. Kemudian TUK Ayu Busono, Bunda Erna apa kabar? Sehat ya Bun? Baik, Iya. sehat ya. Iya. Makasih. Kemudian terima kasih Bunda. Kemudian dari LKP Susan BWI, BWI. Bunda apa kabar Bunda? Baik, Bu. Iya, sehat ya Bun. Baik. Sehat. Lalu ada ini Pak Agus Muhammad Aris dari TUK. Nggak baca nih Pak, kepanjangan. Baik, Bu. Ya, Sehat, sehat Bu. ya Pak. Oke, Oke. sehat. Lalu ada Bunda Haja Musyarofa. Assalamualaikum Bunda. Sehat Bun. Ini siapa? Sempat chat ya Bun di Zoom. Masih di mute Bun. Masih di mute. Atau bisa diklik. Saya klik deh. Oh nggak bisa diklik. Ya sehat ya Bun. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Mintartik TUK. Ini namanya karena panjang-panjang ini kebaca. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sehat ya. TUK Tati Trenggalek, Ibu. Oh iya, TUK Tati Trenggalek. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian dari TUK Bapak Ibu Herminingsi. Terima kasih sudah hadir. Ya. Lanjut TUK Busana Indah, Bunda Zana. Apa kabar Bunda? Sehat ya Bun? Ya. Terima kasih sudah hadir. TUK BBC Ponorogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bun. Terima kasih sudah hadir. TUK Alhamdulillah ya. Trijaya, Ibu Nuryati. Iya, sudah hadir ya Bun. Terima kasih. Ibu Nuryati, TUK Trijaya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian TUK SKB Ponorogo. Iya, sudah hadir. Lambang SKB Kabupaten. Iya, saya nggak kebaca semuanya. Oke, TUK Modes Putri Kademan. Terima kasih sudah hadir. Kemudian saya menyapa TUK Ganesha dari Malang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada UPT, PTKK Dindik Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir. TUK Merdeka Blitar. Terima kasih sudah hadir. TUK Modes Anik Sidoarjo. Terima kasih Bunda sudah hadir. TUK Bunda Tyler. Bunda Tyler mirip yang di Aceh ya, bukan ya? Terima kasih sudah hadir ya. Dan beberapa mungkin ada Bapak Sukamto, TUK boleh ditambah nanti Bapak TUK mana. Kemudian terima kasih juga untuk Salsa Sabila sudah hadir, terima kasih. Dan apa ada yang belum saya panggil, mohon maaf. Oh ya, Ibu Ninu Ananingsi, terima kasih sudah hadir. Ya Bun. Baik, terima kasih. Mungkin semuanya sudah saya sapa. Mohon izin kalau ada yang belum disapa, boleh langsung raise hand untuk saya sapa. TUK Modes Cahaya, Ibu. Oh iya, mohon maaf. Nah ini kayaknya calon kandidat Korwil nih. TUK Modes Cahaya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Ya. Sama-sama, Ibu. Ya, ini ada juga yang baru bergabung. Karena yang lain sudah disapa, ini ada yang baru bergabung. Pus Buduran. Ya, terima kasih sudah hadir. Baik, tujuan dari pertemuan hari ini yaitu terkait dengan agenda LSK, salah satunya adalah pembentukan koordinator wilayah, koordinator TUK wilayah. Kita akan ada 7 korwil se-Indonesia yang menjadi
mitra LSK atau perpanjangan LSK untuk kegiatan di lembaga sertifikasi kompetensi dengan koordinasi kepada organisasi profesi. Dan di minggu ini, di hari ini, di Kamis siang ini kami menyapa teman-teman dari Provinsi Jawa Timur dan juga dari Pulau Madura. Seperti minggu-minggu kemarin atau hari-hari kemarin, itu sudah terpilih ada 4 korwil. Yang pertama adalah korwil dari Sumatera 1, yaitu dari Aceh, Padang, Medan, dan Riau Kepri. Lalu Sumatera 2 itu dari Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bangka Belitung, dan Lampung. Lalu korwil wilayah 3 yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat. Dan sudah terpilih Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nah, hari ini itu harus terpilih dari salah satu Bapak Ibu yang hadir hari ini, siapakah yang akan menjadi koordinator wilayah kelima di Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan diskusikan, baik itu secara musyawarah mufakat atau melalui aklamasi memilih langsung siapa kandidat terbaik untuk menjadi koordinator wilayah 5. Baik, Bapak Ibu, kita berdiskusi. Yang pertama adalah saya informasikan terkait peta pelaksanaan uji kompetensi yang ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi sepanjang 1 sampai 21 Oktober. Sudah kami petakan banyaknya ujian yang ada di LSK Tata Busana sepanjang 1 sampai 21 Oktober, mulai dari Provinsi Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur dan juga ke Sulawesi. Untuk Jawa Timur sendiri itu memiliki ujian sebanyak 20 uji kompetensi sepanjang Oktober. Dan juga diikuti oleh ujian-ujian lain di provinsi lain. 20 ini termasuk cukup banyak. Ini sama dengan Provinsi Aceh dan Jawa Tengah. Dan sedangkan provinsi lain itu hanya Sumatera Utara hanya 6, Riau hanya 2, Jambi hanya 6, Bengkulu juga 2, Jawa Barat hanya 8, dan Nusa Tenggara Timur tidak ada, Sulsel hanya 2, Sulawesi Barat hanya 2. Sehingga Jawa Timur merupakan provinsi dengan uji kompetensi cukup trafik yang dapat kami simpulkan selama 20 hari. Demikian informasi terkait peta pelaksanaan uji kompetensi. Diskusi berikutnya yaitu terkait dengan beberapa hal. Mungkin kita sempat seminggu yang lalu kita juga sempat Zoom secara nasional. Mungkin ada beberapa informasi yang terlewatkan. Dan saat ini adalah informasi yang lebih kami kuatkan. Boleh di-share mungkin? Baik, teman-teman Jawa Timur, ini istimewa sekali karena melihat dari SK penerima PKK di tahap 6 ya, 6 sampai 11 ini itu cukup banyak juga dari Jawa Timur. Dan izin kami menyampaikan bahwa seluruh pengumuman yang beredar terkait dengan LSK dan turunannya atau uji kompetensi, tentang penguji, dan lain sebagainya itu bersifat satu pintu yang hanya dikeluarkan oleh LSK dan ditandatangani oleh Ketua LSK Tata Busana. Sehingga ketika Bapak Ibu menerima informasi terkait LSK dan turunannya, Bapak Ibu silahkan langsung mengkonfirmasi langsung ke kami, kepada LSK Tata Busana, sehingga tidak mendapatkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Baik, yang berikutnya adalah terkait dengan slide ketiga. Ini kita skip saja sampai slide ke-9. Kita lanjut. Dalam pelaksanaan uji kompetensi saat ini LSK sangat diminta juga pertanggungjawabannya kepada direktorat. Dan berikutnya adalah kemarin di bulan September LSK kedatangan petugas pajak dari KPP Matraman yang secara berkala mungkin ya, karena di tahun 2024 ini baru datang lagi, itu mengecek terkait salah satunya adalah terkait PPH penguji yang juga menjadi bagian dari LSK. Karena saat ini kita punya 115 penguji sepanjang wilayah NKRI dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.
Dan mereka juga bertanya terkait teknis pelaporan, sehingga kami meminta dengan kerjasamanya kepada teman-teman TUK untuk bisa mempercepat proses pelaporan kepada LSK. Utamanya yang paling mendesak adalah terkait bukti potong pajak PPh penguji, karena ya. Ya, baik, mohon maaf. Ya, hati-hati ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi kami mohon kepada teman-teman TUK untuk bisa bekerja sama dalam pelaporan kegiatan UJK yang ada di lembaganya masing-masing, di TUK-nya masing-masing kepada LSK. Yang berikutnya adalah slide berikutnya. Ya, dalam pelaksanaan uji kompetensi kita pastinya banyak melakukan transaksional dan alhamdulillah secara terpetakan saat ini hanya ada 4 TUK saja se-Indonesia yang masih menggunakan rekening pribadi. Nah, ini kami himbau kepada 4 TUK yang masih, atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada di sini yang masih menggunakan rekening pribadi, sejak November nanti kita bertransaksional hanya dengan menggunakan rekening lembaga sesuai dengan nama TUK-nya. Jadi silakan masih ada waktu untuk proses permohonan nomor rekening kepada kepada bank mungkin terdekat. Oke, berikutnya. Turun mulai usul. Turun posisi. Kemudian saat ini LSK terus memberikan pelayanan kepada teman-teman TUK serta penguji yang menjadi bagian dari LSK Labusana. Demikian harapan kami juga TUK dapat memberikan pelayanan prima yang maksimal. Dan setelah kami telusuri, kami akan meningkatkan TUK dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe A, tipe B, dan tipe C. Kaitannya juga mungkin nanti dengan masa berlaku dari SK TUK tadi. Semakin baik tipenya, perpanjangan umur SK itu akan lebih lama. Dan terkait juknis nanti akan kami sampaikan setelah semua korwil terpilih. Klasifikasi tipe TUK itu didasarkan kepada sarana prasarana, misalnya adalah TUK yang memiliki mesin high speed atau mesin industri proporsional dibandingkan mesin lainnya seperti mesin hitam atau mesin portable, serta kepemilikan tenaga ahli, pimpinan yang sudah sarjana atau tenaga ahli, jumlah tenaga ahli dengan jumlah yang dimiliki oleh TUK tersebut, dan juga terkait dengan traffic ujian serta inovasi-inovasi lain yang dimiliki oleh TUK-nya. Nah, ini yang akan menjadi dasar untuk kita LSK membagi tipe TUK tersebut. Dan nanti secara berkala kita juga akan membuatkan sertifikat lisensi. Mungkin minggu lalu sudah sempat di-share ya, desain dari sertifikat lisensi. Ini akan kami bagikan secara gratis kepada teman-teman TUK. Silahkan dipajang atau di-display di kantor sekretariat TUK-nya. Oke, lanjutkan. Ya, nggak usah ini. Ya, terkait dengan pemilihan koordinator wilayah, fungsinya salah satunya adalah kita akan sering berkoordinasi secara offline terkait banyak hal untuk bisa kita diskusikan. Ya. Saat ini memang LSK sedang melakukan banyak persiapan pelaporan dan lain-lain, kaitannya juga dengan pajak yang meminta pelaporan bahkan sejak tahun 2021 itu diminta gitu. Jadi sekarang 2024 yang diminta adalah laporan sejak tahun 2021 sampai sekarang. Sehingga
setelah berkoordinasi kita akan membagi pembagian rekening untuk mengirim biaya uji kompetensi teman-teman yang ada di TUK LKP yang berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Silahkan mengirim ke Bank BRI LSK dengan nomor yang ada di slide. Dan teman-teman LKP yang akan uji kompetensi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, silakan mengirim ke Bank BSI atas nama LSK yang seperti di slide. Lalu mungkin ada pertanyaan, Ibu, apakah saya memiliki rekeningnya BRI? Ketika kami transfer ke BSI akan ada administrasi. Baik, terkait dengan biaya administrasi itu akan menjadi tanggung jawab LSK. Ketika Bapak Ibu menggunakan BI Fast mungkin akan terpotong, akan menambah 2.500, tapi kalau pakai admin beda bank 6.500 itu akan menjadi tanggung jawab LSK. LSK akan mengganti biaya admin perbedaan bank tadi. Jadi mohon sebagai informasi dari slide ini untuk bisa lebih diperhatikan oleh teman-teman TUK. Baik, mungkin slide ini sudah sampai ke rekening. Nah, izin Bapak Ibu men-share terkait TUK-TUK yang masih mungkin belum mengirimkan laporan atau yang kami terima. Bisa di-share. Untuk bulan Juni dan Juli, Alhamdulillah dari Jawa Timur, ini sudah clear. Mungkin hanya yang ujian di sekitar Agustus dan September saja di Provinsi Jawa Timur. Ini ada Modes Nusa Indah yang ujian di tanggal 10 Agustus, lalu dan juga 13-14 Agustus yang laporannya belum kami terima. Lalu ada TUK Susan, ini belum kami terima laporannya. Lalu ada Ayu Busono yang belum kami terima yang ujian di tanggal 22 Agustus serta Modes Cahaya dari Magetan yang ujian di tanggal 31 Agustus. Oh, ini Juni ada ini? Oh iya. Untuk Juni ternyata ada ya, Juni dan Juli. Dari Ganesha yang ujian di Juni itu reguler ya, level 3. Laporannya belum kami terima. Dan BBC di 28 Juli belum kami terima laporannya ya. Kemudian lanjut di bulan September, boleh dinaikin? Ada berapa TUK? Oh, hanya ada 9 TUK saja. PKBM Al-Hikmah yang 11 September belum mengirim laporan kepada LSK. Modes Nusa Indah ini tanggal 15 September, tanggal 27 September, 28 September, 29 September yang belum mengirim laporan kepada kami. Lalu ada Mode Sinta yang belum mengirim laporan kepada kami dan Busana Indah serta Prima di tanggal 22 September. Ya. Baik, mungkin itu adalah rekapan teman-teman TUK yang belum kami terima laporannya. Ini sih masih panjang ya sampai nanti November ya batas waktunya untuk bisa kami terima. Dan mungkin teman-teman yang tidak terpanggil, alhamdulillah berarti sudah kami terima laporannya untuk bisa kita follow up laporannya juga ke direktorat maupun ke pihak-pihak terkait. Baik, kemudian terkait dengan informasi minggu lalu, terkait pembentukan TUK baru, itu memang saat ini LSK Tata Busana memberlakukan biaya administrasi yaitu sebesar 2 juta rupiah. Ini untuk TUK baru. Dan juga terkait dengan banyaknya permintaan untuk pergantian ketua TUK, untuk administrasi pergantian ketua TUK itu sebesar Rp500.000. Hal ini sudah disampaikan kepada beberapa TUK mulai dari Sumatera sampai ke Korwil 4 dan dilanjutkan di Korwil 5 ini. Ya. Jadi pergantian nama ketua TUK di lingkungan LSK Tata Busana itu dengan nominal Rp500.000 dan pembentukan TUK baru Rp2 juta. Mungkin Bapak Ibu bertanya,
eh, hal ini kenapa Bu diberlakukan dulu enggak ya? Untuk ketika LSK memverifikasi TUK yang habis masa SK-nya itu ada anggarannya. Tapi kalau pembentukan TUK baru itu memang belum ada anggarannya sehingga kami juga perlu berkorespondensi dengan organisasi dan meminta siapa tim verifikator yang akan dikirim dan diutus sehingga terbit surat tugas dari DPP IPB Kartini terkait tim verifikator yang akan datang untuk bertugas memverifikasi TUK. Dan ini juga didampingi oleh Ketua DPD dari provinsi yang sama dengan TUK yang diusulkan. Dan ini adalah salah satu bentuk akomodasi dan support dari kegiatan teknis tersebut dan LSK siap bertanggung jawab dalam penggunaan biaya administrasi tersebut. Baik, boleh di stop screen? Ya. Baik, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita buka sesi diskusi bagi teman-teman sehingga semuanya menjadi lebih jelas. Dan kami ingatkan kembali bahwa di akhir sesi akan ada pemilihan pemilihan koordinator TUK wilayah kelima. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan nama atau mungkin mengajukan nama TUK-nya sendiri untuk menjadi korwil silahkan di kolom chat. Saya kembalikan kepada MC untuk kita buka sesi diskusi. Terima kasih Bunda. Pada Bapak Ibu telah kita simak bersama pemaparan dari Bunda Dr. Dewi Rahmawati SPD MPD. Selanjutnya dibuka sesi diskusi ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ingin sharing bersama? Silakan. Ada Bapak Ibu Bunda. yang ingin. Ya, silakan Ibu. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TUK BBC Bunda. Dalam 2 tahun ini kami mendapatkan peserta didik itu yang ujiannya dari Garmen Bunda. Jadi pelatihannya kami ya memang terfokuskan ke sana. Pelatihannya peserta didik yang mau ujian itu terfokuskan ke bidang garmen. Jadi hanya membuat kaos, kemeja, dan seperti itu. Dan untuk soal ujiannya di LSK kan itu banyak yang model baju menjahit halusan ya Bunda. Itu adakah bisa untuk request kita untuk soal ujian yang model garment gitu Bu? Halo? Terima kasih. Putus-putus ya Bun? Enggak, kami menyimak. Kita tampung dulu. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Tampung dulu. Oke, terima kasih Bunda. Silakan Bunda, ada yang ingin ditanya? Mungkin langsung dijawab aja kali ya. Baik, untuk BBC Ponorogo, yang tadi ditanyakan itu siswa peserta PKK atau reguler? PKK Bunda. Oh iya, baik. Kalau siswa peserta PKK memang sudah dari juknisnya bahwa ujiannya itu untuk yang busana memang wajib di LSK. Artinya ujian tersebut akhirnya juga harus mengikuti SKL atau standar kompetensi lulusan yang memang sudah ditetapkan baik itu level 2 maupun level 3. Untuk PKK baru ada level 2 ya. Sehingga memang harus mengikuti uji kompetensi yang ada di soalnya harus mengikuti uji kompetensi yang ada di LSK. Karena memang kita secara keseluruhan atau kita ya SKL-nya ya memang dalam pembuatan busana secara keseluruhan. Nah, kemarin juga ada ujian itu untuk karena itu reguler, akhirnya mengikuti dari kebiasaan keperluan dari industrinya. Nah, itu reguler. Ya, jadi kalau PKK memang harus mengikuti SKL yang ada di LSK Tata Busana. Seperti itu. Ya.
Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan atau tanggapannya? Dari Sudah saya, cukup jelas mungkin ya Bunda. Langsung aja. dari saya, Mbak Aulia, dari saya Ya Bu Erna. silakan Bunda. Ya Bunda Erna ini silakan. Oke. Tempo hari ada pertanyaan dari Bu Istiqomah. Mungkin ini Bu Istiqomah hadir apa enggak ya? Mengenai yang membayar TUK baru itu atau yang bayar 2 juta itu yang mana, membayar 500 itu yang mana begitu. Jadi mungkin di sini Bu Istiqomah bisa lebih kalau Bu Istiqomah ada bisa lebih langsung ditanyakan ke Bunda Dera begitu Bu Istiqomah. Barangkali masih belum jelas. Kalau memang sudah jelas ya monggo. Iya. Ini Bu Istiqomah apa Mas Anu yang hadir ini ya? Iya, terima kasih Bu Erna. Jadi Oke. mungkin betul nanti kepada teman-teman lain yang mungkin masih bingung terkait informasi yang beredar, bahwa memang untuk pembiayaan itu adalah untuk pembentukan TUK baru karena pastinya kita akan mengutus DPP maksudnya LSK setelah meminta kepada organisasi untuk mengutus siapakah tim verifikator dari kegiatan pembentukan TUK baru. Nah, pertanyaannya lagi mungkin ketika sudah diverifikasi tapi ternyata tidak layak untuk menjadi TUK, apakah tetap membayar? Jawabannya adalah tidak, tetap tidak membayar karena ketika jadi proses pembayaran begitu itu adalah untuk pembuatan akun baru. Seperti itu. Itu adalah untuk pembentukan TUK baru yang diperlukan dalam pembuatan akun baru. Dan terkait yang tadi pergantian ketua TUK itu kurang lebih administrasinya adalah Rp500.000. Seperti itu. Karena kemarin banyak sekali teman-teman yang oh ya supaya kita pimpinan TUK tetap bisa menguji di TUK kita sendiri sehingga ada pergantian replacement untuk nama ketua TUK. Nah, permohonan tersebut diajukan ke LSK dengan melampirkan surat keputusan dari lembaganya bahwa sudah ada pimpinan baru sehingga dari LSK menerbitkan SK Ketua TUK dan juga di akun juga akan dirubah Ketua TUK-nya berganti nama dengan penggantinya. Ya. Terima kasih Bu Erna tadi sudah mereminder. Ya. Dan izin teman-teman, mungkin ini ada terkait dengan pelaporan itu yang memang sangat dibutuhkan sekali adalah karena kaitannya dengan kunjungan petugas pajak dari KPP Matraman ke LSK, kita sampai ditanya PPh yang 115 penguji yang dimiliki oleh LSK. Jadi negara memang menerima uang tersebut dari mungkin kiriman dari TUK, tapi mungkin teman-teman TUK tidak membayarkan atas nama pengujinya, entah karena mungkin NPWP atau e-bill atau EVIN dari penguji yang belum aktif sehingga menggunakan NPWP lembaga. Nah, mungkin ke depannya nanti teman-teman TUK memastikan bahwa PPh tadi adalah sesuai dengan nama penguji, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan pendapatan yang mereka terima yang terpotong. Karena ini yang juga ditanya oleh pajak kepada LSK. Lalu pekerjaan atau pendapatan yang diterima penguji, apakah dipotong pajak? Sudah dipotong pajak, mana buktinya, mana bukti potongnya? Nah, itu yang kami harus menjawab berdasarkan dari kiriman teman-teman TUK yang mengirim bukti potong tersebut. Dan sebagai informasi bahwa di tahun, seperti tadi disampaikan Bunda Ketum, bahwa tahun 2025 memang SK penguji akan habis, sehingga ini menjadi salah satu informasi mungkin bahwa penguji salah satunya adalah harus melakukan EVIN
dari NPWP-nya gitu. Sehingga ini memudahkan proses transaksional terkait potongan pajak dari penguji itu sendiri, memudahkan LSK, memudahkan semuanya. Mungkin itu informasi yang bisa tambahan untuk persiapan tahun depan. Kalau teman-teman sudah cukup clear, saja untuk memilih siapakah koordinator wilayah 5, koordinator TUK wilayah 5 seprovinsi Jawa Timur dan juga di Pulau Madura. Silakan Bapak Ibu mengirim di chat ya nama usulannya siapa yang menjadi andalannya mungkin untuk bisa dipilih. Dan sebagai informasi atau sebagai pembanding bahwa TUK-nya adalah TUK yang cukup mapan dalam arti dia mirip-mirip lah dengan tipe A tadi gitu ya, yang bisa meng-hire atau bisa membina lah teman-teman untuk bisa menyampaikan informasi-informasi, karena kalau LSK langsung datang ke sana mungkin memakan waktu, memakan biaya dan lain-lain, sehingga yang adanya Korwil ini sebagai perpanjangan tangan dari LSK Tata Busana. Silahkan disebutkan di chat TUK mana yang menjadi kandidat Korwil, atau kalau mau memilih diri sendiri juga boleh ditulis. Saya memilih TUK saya sendiri sebagai Korwil di wilayah 5 Jawa Timur. Silahkan. Ini udah ada satu ya. Satu nih, yang lain mana suaranya? Mohon maaf Bu Ketua. Ya, silahkan. Saya interupsi. Boleh, siapa ini Bapak? Iya. Saya di Modest Cahaya, Ibu. Oke, silakan Bapak. Apakah pemilihan koordinator itu ditentukan dengan kewilayahan? Artinya kalau ditentukan di sini biar TUK yang lain berkoordinasi itu mudah, atau memang ada pilihan lain entah gitu loh. Jadi kita ini nggak bingung memilihnya gitu, Bu. Agak kurang jelas Bapak suaranya. Atau hanya saya? Suaranya bergema. Mungkin Bapak bisa mendekati sinyal sedikit supaya jelas yang tersampaikan. Ya, nanti tugas dari tupoksi dari Korwil ini adalah pastinya berkoordinasi dengan DPD IPPI Kartini setempat untuk ada rujukan seperti itu. Oh iya. Gimana Pak? Pak, nulis di chat aja Pak. Oh iya, silakan ditulis di chat saja. Putus-putus Pak. Iya. Oh iya, terima kasih. Kalau saya usul sendiri TUK saya yang menjadi Korwil, baik. Ya, yang lain boleh ini. Tadi yang Modest Cahaya sudah menuliskah? Modest Cahaya, apakah menghilang atau ada? Ada. Bapak silakan ditulis di chat Pak, mungkin supaya ini. Yang lain boleh teman-teman untuk bisa menguatkan atau menambah kandidat lain, karena tupoksi dari koordinator wilayah ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari LSK, dan juga terkait dengan koordinasi tetap juga berkoordinasi dengan DPPB Kartini. Misalkan untuk uji kompetensi kita terkait dengan pembuatan sampel dan lain-lain, TUK koordinator wilayah ini juga akan menjadi salah satu informan yang ada di provinsinya masing-masing, koordinasi dengan ketua DPD-nya. Baik Pak, Bapak ada yang ingin disampaikan Pak di chat Pak sebelum kita mulai kembali?
Yang lain mungkin ini belum ada chat nih, kayaknya masih malu-malu semua ya teman-teman nih. Karena kalau di provinsi lain, ramai. Saya pilih ini, saya pilih ini. Kayaknya kalau Jawa Timur masih agak-agak malu-malu kayaknya ya. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi kah yang mengirim nama kandidat? Hah? Ada? Oke. Oke. Ini sudah ada 3 kandidat nih. 4. Yang pertama adalah Bu Erna dari TUK Busono. Sama ini TUK Bu Erna juga dari TUK Ayu Busono. Lalu ada TUK PKB Malik Mamadura, TUK Tati Modes Trenggalek. Oh iya, kalau TUK itu kalau DPD itu memang nanti harus, oh ya ini Bu ya, nanti harus memang berkoordinasi dengan DPD. Ya, jadi silahkan itu sudah sepaket memang harus koordinasi dengan DPD. Ya. Jadi kemarin di mana sebagai informasi mungkin di Sumatera 1 itu korwilnya adalah Bu Yuliana Ayong ya, Bu Yuliana Ayong dari Riau. Untuk korwil 2 itu dari Palembang, Asari, Uli ya. Lalu korwil 3 itu Mekarsari. Lalu korwil 4 itu Bapak Yakub. TUK Sudirman. Ya. Nah, kira-kira siapakah yang menjadi korwil di wilayah 5? Mungkin teman-teman yang lain boleh ikut menambahkan, menguatkan sebelum kita. Oke, Nusra Indah, Ayu Busono Tulungagung. Siapa lagi? Belum ada kesimpulan yang menukik nih ya. Ya silakan MC untuk meramaikan pilihan ini. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin di sini ada kandidatnya, ada Bu Erna Rini, TUK Al-Hikmah dari Tatik Trenggalek. Nah ini ada lagi TUK Ayu Busono. Berarti ada 6 ya. Dari 34 peserta mungkin ada lagi? Masih malu-malu ini Mbak Olia. Malu ya. Ini emang jam tidur siang ini, ngantuk. Silakan Bapak Ibu. Ini Bunda Erna Rini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, memilih Erna Rini Ayu Busono ada 6, Al-Hikmah 1, Tatik 2. Ada lagi kandidat lain yang ingin mencalonkan atau ingin memilih? Silakan Bapak Ibu. Oh, ada lagi nih, satu lagi. Tatik Trenggalek ada 3 suara. Ayo, siapa lagi? Ini suara sementara ya. Bu Erna Rini Ayu Busono ada 6. Al-Hikmah 1. Terus Tatik Trenggalek ada 3 suara. Busana Indah Bondowoso. Agung. 1 menit lagi kali ya, akan ditutup suaranya. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum memilih. Saya ngomong, ditulis, saya nulis, tidak nulis. Halo.
Iya. Bu Ayu Iya, Busono, saya milih Bu Ayu Busono, Bu Ernarini dari Bernarini. Palu. Oh ya, terima Siap. kasih Bunda. Baik, sepertinya ini sudah ini ya sudah mulai mengerucut nih teman-teman. Provinsi Jawa Timur nih kayaknya kompak banget, walaupun mungkin cuaca di sana cukup cerah sekali mungkin ya. Karena di Jakarta juga panas sekali sampai 33 derajat. Jadi mungkin teman-teman yang masih terus nih banyak banyak ini lagi. Ayo siapa lagi yang mau menambahkan? Ya. Jadi teman-teman nanti memang fungsi dari Korwil ini juga nanti harus selalu koordinasi dengan DPD IPB Kartini setempat dan juga harus selalu banyak menginformasikan kepada TUK-TUK se-Jawa Timur sehingga Jawa Timur nanti penyerapan dari PKK ini juga meningkat positif dan akhirnya bisa melayani dengan maksimal kepada LKP-LKP. Tidak hanya ujian PKK saja, tapi juga ujian reguler, baik itu level 2 maupun level 3. Yang informasi A1 nih ya, bahkan nanti kita sedang sedang rapat mendalam terkait persiapan untuk level 4 pastinya. Itu sedang dikerjakan oleh tim ahli terkait ya. Jadi teman-teman Jawa Timur ini posisi yang sangat strategis karena kemarin kami juga dari LSK Tabusana dan IPB Kartini juga sempat datang ke Jawa Timur. Ini luar biasa keren sekali. Jadi sudah terpilihkah siapa ini? Yang paling banyak siapa MC? Bisa disampaikan jumlah suaranya? Jumlah suara untuk Bunda Ernarini dari Ayu Busono ada 8. Lalu dari TUK Al-Hikmah ada 1 dan dari TUK Tatip Trenggalek ada 4. Oke. Berarti Baik, berarti sepertinya sudah menu ini ya. Apa ini? Nanti dari Madura bisa kita hire juga yang mungkin karena yang paling banyak TUK Ayu Busono untuk Korwil wilayah 5 ini dari TUK Ayu Busono. Boleh jempolnya yang untuk meramaikan. Jempolnya boleh atau pakai emoji jempol, mana emoji jempolnya? Oh, saya sih TUK nggak ada. Al-Hikmah itu juga dari Tulung Agung kok. Oh, Alkema Tulung Agung. Oke, jempolnya. Ya, baik. Nanti Bu Erma akan sering-sering ke Bebek Sinjai ya bersama Al Hikmah. Ya, Bapak hati-hati Pak nyebrangnya naik mobilnya. Ya, baik. Nanti silahkan Bunda Ermarini juga bersama Bunda Mintartik ya dari TUK Trenggalek ya. Untuk saling bekerja sama untuk meng-hire teman-teman supaya pelayanan di Jawa Timur lebih maksimal lagi. Oke, baik. Nah, silakan ditutup oleh MC dan dicari nih dengan foto yang terbaik siapa untuk mendapatkan merchandise nanti di akhir pekan kita. Silakan. Baik, Bapak Ibu, bisa dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Tampilkan senyum terbaiknya. Jangan lupa pakai background-nya. Oh, ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Pak Daib, background-nya Pak Daib. Background apa, Dek? Background-nya ada di grup ya, Bunda, Bapak sekalian. Nah, kita tunggu. Ya. Sudah? Siapa yang mau foto? Pada Bapak Satrio. Iya. Silakan dihitung kalau mau foto biar berasa. 2. Sudah. Oke. Satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Udah. Ya. Bapak Ibu, sebelum diakhiri, kita pengen dengar sambutan dari Korwil terpilih. Silakan, Bunda TUK Ayu Busono. Aduh, ketiban sampur ini ceritanya. Terima kasih teman-teman atas kepercayaannya.
Ketua Korwil tidak ada artinya apa-apa tanpa kerjasama dari panjenengan semua. Kok dilalahnya ini laporan sekalian ke Ibu Ketua LSK bahwa kok dilalahnya di barusan saja di DPD Jawa Timur kami bentuk grup TUK, Bunda. Jadi kami bentuk grup TUK untuk memudahkan koordinasi, berarti nanti berlanjut ya Bapak Ibu untuk memudahkan koordinasi bagaimana supaya antara TUK satu dengan yang lain, baik yang di perkotaan maupun yang di pelosok itu nantinya kita akan sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang terbelakang, tidak ada yang lebih maju dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk supaya sama begitu. Itu sekian sambutan dari kami. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwa saya, Erna Rini, tidak ada artinya apa-apa apabila tidak ada peran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, keren banget. Bu Erna, saya kasih love nih. Bu Erna, saya kasih love ya. Iya, terima kasih. Love. Oke. Baik. Oh iya. Baik, teman-teman, mungkin sebelum kita tutup, sedikit yang bisa saya sharing bahwa berpikir itu sulit, itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai. Berpikir dengan sungguh-sungguh melibatkan upaya intelektual yang sulit dan menantang. Dan proses berpikir membutuhkan refleksi, introspeksi, serta kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Ini berbeda dengan hanya sekedar memberikan penilaian cepat atau komentar terhadap sesuatu atau terhadap seseorang yang seringkali dilakukan tanpa banyak berpikir yang mendalam. Dalam konteks hubungan koordinasi antara LSK dan TUK, ini menjadi pengingat bahwa kadang-kadang kita cenderung menghakimi atau bahkan menilai tanpa benar-benar berpikir secara kritis atau mencoba melihat secara kompleksitas situasi dan individu yang kita nilai. Sehingga dengan berpikir secara mendalam dan objektif juga memerlukan usaha yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar menilai. Baik teman-teman, harapan kami dengan terpilihnya koordinator wilayah 5 ini, Jawa Timur semakin jaya, semakin keren, dan semakin luar biasa. Terima kasih teman-teman yang menonton hari ini. Semoga waktu yang disediakan menjadi catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu, diingatkan kembali untuk mengisi absensi ya, ada di chat absensinya. Karena baru 7 orang ya Mas ya? Baru 7 peserta yang mengisi form kehadiran. Ini kan ada 30-an ya. Dimohon untuk mengisi form kehadirannya. Baik, alhamdulillah telah banyak informasi dan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan TUK yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara Zoom Meet hari ini. Kami sangat senang melihat antusiasme dan partisipasi dari semua pihak. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat dan kesan yang mendalam bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.